Mirzani meronta, suaranya terdengar hingga keluar kantor Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Tapi meski meronta sambil mempertanyakan siapa Dito Mahendra, artis sensasional itu nyatanya tak berkutik setelah ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani masa tahanan atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan seterunya kekasih Nindi Ayunda yakni Dito Mahendra. Apa Bang dari luar aja kenangan? Tolong dong. Ini kita statement dong ke media. No. Udah. Ya, cuma dia merasa bahwa kok saya diperlakukan seperti ini. Artinya ada apa? Dia bilang saya bukan pembunuh, bukan melakukan pembunuh berencana, saya bukan teroris, saya bukan pelaku pelanggaran HAM, saya juga bukan pelaku narkoba. Seperti itu nih kita bilang. Makanya saya kok diperlakukan seperti ini, saya tidak ditahan sama polisi. Nah itu yang jadi dia protes yang lagi viral itu, ya itu memang benar, itu suara Nikita. Yang dia waktu itu kan sedang bicara dengan pihak kejaksaan kan. Silakan tanya pihak kejaksaan. Bagaimana itu kok bisa dituduh menerima bayaran? Kan itu intinya tuh. Seolah-olah begitu kan. Kita sekali lagi berjalan sesuai dengan hukum yang ada. Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya. Kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga pasal untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Jadi tadi malam sudah kami terima Mbak Nikitanya dan juga sekarang ada di dalam, dan ke depan nanti 2 hari ke depan nanti ini tetap di sini juga nanti sampai ada info lebih lanjut lagi. Sampai sini itu sekitar jam 9 jam 9. Niki ditahan setelah diberondong 40 pertanyaan oleh Kejari Serang. Pihak Kejari Serang berkesimpulan kasus dugaan tindak pidana ITE yang menjerat Niki sudah memenuhi unsur pidana dengan alat bukti postingan dan beberapa pernyataan Niki di media sosial yang dianggap kubu Dito telah mencemarkan nama baiknya. Jadi pada hari ini Selasa 25 Oktober 2022 terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Karena sudah tahap 2, penahanan beralih menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Itu saja. Terbalik cara persepsinya, cara memandang permasalahan tersebut, dan juga menempatkan diri Nikita dalam penempatan yang berbeda. Sehingga Niki dilakukan penahanan. Nah, inilah yang menjadi problem di dalam perkara ini. Nah, sehingga kemarin waktu saya berbicara sama Niki, dalam situasi seperti ini, hanya hukumnya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan di mana terjadi hal-hal yang luar biasa seperti ini. Makanya dia berdoa supaya orang yang mencoba untuk mendolimi dirinya, supaya mendapatkan hukuman. Bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Serang Kota untuk melakukan penahanan terhadap saudari Nikita Mirzani sudah merupakan sebuah langkah hukum yang tepat. Jaksa penuntut umum memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan dalam tahapan penuntutan. Ya, sebelum heboh penahanan Niki Selasa lalu, kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ini dilaporkan pihak Dito Mahendra pertama kali awal Mei 2022 lalu setelah Niki diketahui memposting foto Dito di Instastory miliknya dengan caption yang membuat kubu Dito tersindir oleh postingan tersebut.
Setelah itu, tepat 15 Mei, pihak Dito melaporkan Niki ke Polresta Serang, Banten dengan dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Tindakan yang telah menghina, merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami, Mas Dito Mahendra, itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan, termasuk di dalamnya tentu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra. Ini bukan masalah besar, kita semua seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu nggak? Kita jangan baper, apalagi laporannya kalau nggak salah kan tentang undang-undang ITE. Ya, ini juga pelajaran yang sangat penting supaya siapapun tidak boleh menggunakan media sosial seenaknya untuk menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menista orang lain. Karena apa? Ya seperti ini, konsekuensi hukumnya berat. Niki sempat beberapa kali mendapatkan panggilan, tapi ia tak menggubris panggilan Polresta Serang. Hingga pada 16 Juni lalu, kediaman Niki di kawasan Jakarta Selatan akhirnya didatangi puluhan aparat kepolisian dari Polresta Serang. Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Ini jam berapa? Kasusnya apa? Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Perlakuan yang Niki terima hari ini saya hanya prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Yang melaporkan ini mungkin rekan-rekan juga tidak tahu, tapi perkara ini bergulir begitu dahsyat dengan proses yang begitu cepat sampai terjadi penangkapan Nikita didatangin di rumahnya, proses sampai dia diambil di mall bersama anaknya, dan pada detik terakhirnya juga akhirnya dia dilakukan penahanan. Menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali. Namun upaya jemput paksa Niki batal setelah Niki ogah keluar rumah. Pihak Polresta Serang mengaku terpaksa menjemput paksa Niki karena artis yang biasa ceplas-ceplos bicara di media sosial ini 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali, tapi tidak datang, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Dengan track record ini, ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Dan setelah gagal menahan Niki, 1 bulan kemudian, tepat 21 Juli 2022 lalu, Niki kembali dijemput paksa saat jalan di sebuah mal kawasan Senayan, Jakarta. Niki akhirnya terpaksa menjalani pemeriksaan di Polresta Serang, tapi artis sensasional yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, kala itu tak ditahan dengan alasan kemanusiaan karena masih punya anak kecil. Ya itu kan haknya dia ya, karena anaknya kan masih di bawah umur dan memang Arkana begitu dekat dengan dia. Jangan kalian nanti para netizen yang nggak suka dengan Nikita bilang anak dijadiin alasan ya. Kalau seorang ibu yang punya nurani pasti nggak akan bicara seperti itu. Sebelum drama demi drama mewarnai kasus pencemaran nama baik hingga membuat Niki harus mendekam di balik jeruji besi untuk kesekian kalinya, rupanya upaya restoratif justice sempat diupayakan pihak Polresta Serang. Tapi saat agenda mediasi, Niki beberapa kali tak hadir hingga akhirnya kasus yang dilaporkan Dito ini berlanjut. Lantas apa yang membuat Niki tak mau berdamai? Benarkah sejak awal Niki memang sudah siap menjalani masa sidang di meja hijau? Atau benarkah Niki selama ini punya backing kuat hingga terlalu pede terlibat konflik dengan para seterunya? Nikita mendapatkan surat dari Propam yang pada intinya menyatakan bahwa terkait dengan laporan Nikita Mirzani di Propam Barreskrim ditemukan cukup bukti melanggar peraturan kepolisian negara Republik Indonesia. Tidak ada orang yang kebal hukum. Ya. Tidak boleh orang menentang pihak aparat penegak hukum bahwa dia seolah-olah berada di atas hukum.
Ya, memang agak aneh jika di media sosial Niki Susumbar berani dengan siapa saja. Kata-katanya ceplas-ceplos nyaris sulit dihentikan, tapi Selasa kemarin seolah nyalinya ciut. Ia meronta sebelum digelandang ke mobil tahanan. Mungkinkah Niki saat ini kehilangan backingan? Memang ya kita nggak tahu ya, karena kan harusnya tanya kepada si tersangka ya. Kalau alat memang sudah, ya kita sudah antisipasi. Wah, itu lagi tidak ada yang spesial. Jadi ada satu blok hunian untuk wanita, ada 3 kamar yang dimana masing-masing kamar itu ada 8, ada 7 orang yang 3 kamar. Jadi ya udah, itu bergabung dengan yang lain. Jadi tidak ada perlakuan yang istimewa untuk membantu kita, dan kita SOP saja. Dari pihak Nikita Mirzani ada upaya penangguhan penahanan nggak tadi Pak? Sampai saat ini kami belum menerima. Kita tahu bahwa saudara Nikita Mirzani ini suka atau cenderung tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum. Sehingga sudah tepat kalau dia ditahan supaya proses hukum bisa berjalan dengan baik pada tingkat penuntutan ini. Sementara sejawat Niki, pengusaha Fitri Sahuteru, melalui postingannya mengaku ogah menanggapi penahanan wanita yang selalu dibelanya tersebut. Sebaliknya, ia justru mempertanyakan sikap kepolisian, terutama Polres Jakarta Selatan, yang hingga kini belum memproses laporan seorang mantan sopir penyanyi Nindi Ayunda yang mengaku pernah disekap oleh sang majikan yang juga melibatkan kekasih Nindi, yakni Dito Mahendra. Saya hanya ingin melihat bagaimana kasus saudara yang melaporkan Nikita di Polres Jakarta Selatan. Apakah akan diperlakukan sama seperti Nikita? Atau polisi tidak peduli dengan apa yang terjadi atas kasus penyekapan saudara Leman di Jakarta Selatan? Saya hanya ingin tahu sejauh mana polisi bersikap tegas yang katanya tidak pernah atau hukum tidak tebang pilih. Kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani memang mau tak mau erat hubungannya dengan perseteruan Niki dan Nindi Ayunda selama ini. Niki dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid tampaknya ngotot ingin memperkarakan Nindi dan Dito dengan sejumlah pengakuan mantan sopir Nindi yang mengaku pernah disekap hingga mengalami trauma psikis dan luka fisik. Pengakuan itu bahkan diungkap sendiri sang pelapor dan istrinya. Yang dipukul bagian leher, dada, dan kepala. Akibatnya apa sekarang? Akibatnya sekarang saya merasakan dari jam 2 siang sampai malam ini terasa pusingnya di kepala. Efeknya itu berkepanjangan sampai sekarang karena suami saya jadi kayak orang tulalit, sering sakit kepala, dan itu berimbas pada pekerjaan. Tapi sayang, meski sejumlah bukti visum dibeberkan, kasus yang sudah dilaporkan istri Sulaiman, Rini Diana, sejak 15 Februari tahun lalu ke Polres Jakarta Selatan itu belum jua ada kelanjutannya. Saudari Nindi sudah memberikan keterangan yang jelas. Untuk sementara ini, Saudari N sebagai saksi. Niki menduga Dito sebagai orang kuat hingga kekasih Nindi itu sulit terjamah kasus hukum. Sementara sebelumnya warganet juga mengkait-kaitkan perang seteru ini sama-sama kuat karena Niki juga diisukan punya kedekatan dengan ex-Kadif Propam yang kini jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua yakni Ferdi Sambo. Ini surat dari Kadif Propam yang ditujukan kepada Niki. Niki pernah mengadu ke Propam dan Niki sudah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan bukti terjadinya pelanggaran etika profesi. Jadi jangan ada yang pukul dada bahwa saya kepala hukum, saya tidak bisa ditahan, saya tidak bisa diproses. Tidak ada ceritanya lagi sekarang. Supremacy of law. Tapi tentang sejauh mana kebenaran spekulasi itu masih harus dibuktikan. Lantas bagaimana dengan batas waktu laporan? Mungkinkah pihak Polres Jakarta Selatan belum menemukan alat bukti yang kuat dari laporan mantan sopir Nindi? Keterangan-keterangan pasti kita meminta kembali. Mudah-mudahan memperjelas suatu titik permasalahan. Dan saksi-saksi sebetulnya sudah diperiksa ya. Siapa yang melakukan penyekapan, siapa yang melakukan pemukulan, dan semuanya sudah ada. Bahkan saya beritahukan sudah ada 2 visum yang terlampir di berkas penyidikan. Ya, perang dua seteru ini tampaknya masih akan terus sengit di meja hijau. Lantas mungkinkah Niki siap menjalani sejumlah rentetan sidang nanti sebagai terdakwa? Bagaimana pula reaksi Nindi ketika kasusnya dipertanyakan kubu Nikita Mirzani?
Nanti aja. Udah stop. Kita lihat aja apakah dengan kasus yang Nikita hadapi, kasus receh katanya kan ya, ini Nikita akan diperlakukan. Tahap 2 nanti selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang.